Sebagian orang beranggapan bahwa data yang sudah terdaftar dalam blacklist BI itu tidak akan menjadi masalah, sebab data BI checking yang buruk akan dihapus setelah 5 tahun ke depan. Ada juga yang bilang setelah 2 tahun datanya itu kembali menjadi bersih seperti semula. Apakah benar seperti itu? Kita akan bersama membahasnya pada video kali ini. Sudah sering saya singgung dan saya bahas di video-video saya sebelumnya yang membahas tentang Slick OJK atau BI checking. Kalau status blacklist BI itu selamanya tidak akan pernah bisa hilang tanpa adanya penyelesaian hutang. Sekali lagi, kalau hutangnya tidak diselesaikan, maka status blacklist BI selamanya akan muncul. Jadi kalau ada yang bilang data BI checking itu bisa bersih setelah 2 atau 5 tahun, tanpa harus melunasi pinjaman, saya pastikan itu adalah berita bohong alias hoax. Kenapa hal seperti ini sering saya sampaikan dan saya bahas di beberapa video saya sebelumnya? Karena sekarang ini banyak sekali ya teman-teman penipuan baik itu secara offline maupun online tentang jasa penghapusan data blacklist OJK. Jadi secara logikanya itu begini. Kalau misalkan sistem hapus data 2 atau 5 tahunan ini ada, kalian itu bisa bayangkan berapa kerugian yang akan ditanggung oleh lembaga keuangan seperti contohnya bank akibat ulah orang yang sengaja memang tidak membayar hutang. Karena mereka itu yakin namanya akan bersih kembali setelah 2 atau 5 tahun ke depan. Artinya meskipun tidak bayar pinjaman 2 atau 5 tahun ke depan mereka bisa mengajukan pinjaman lagi ke bank atau ke lembaga keuangan lainnya. Bisa dipastikan tutup total ya bank atau lembaga keuangan yang ada di Indonesia karena uangnya itu habis diutangin tapi nggak pernah dibayar. Nah, jadi satu-satunya cara untuk menghapus status blacklist OJK adalah dengan cara dibayar seluruh tunggakan atau hutang yang menyebabkan data seseorang tersebut menjadi buruk kredibilitasnya. Sekali lagi, kalau mau blacklist BI itu hilang, ya intinya hutangnya harus dibayar dulu. Nanti data itu akan hilang dengan sendirinya atau akan bersih dengan sendirinya. Dan karena sekarang ini banyak sekali aplikasi pinjaman online dan paylater dan itu bisa menyebabkan data kalian juga menjadi rusak kalau kalian itu sengaja tidak membayar sekecil apapun nominalnya. Karena sekarang ini banyak sekali data-data itu rusak, bahkan mereka yang usianya itu masih sangat muda dikarenakan kurangnya edukasi tentang pinjol dan paylater. Dikiranya kalau hutang pinjol dan paylater itu tidak masuk Slick. Ternyata beli pulsa pakai paylater 20.000 saja sekarang itu bisa tercatat di daftar Slick OJK. Ini berlaku tidak di semua pinjol, tapi sekarang itu rata-rata pinjol dan paylater yang pembiayaannya itu dari bank itu bisa dipastikan akan langsung masuk ke dalam daftar Slick OJK. Jadi saran saya buat teman-teman yang punya pinjol dan paylater harap berhati-hati, jangan sampai gagal bayar karena pinjol atau paylater tersebut bisa berdampak di data yang kalian punya. Kalau kalian itu ragu data kalian itu masuk Slick atau enggak, sebaiknya cek Slick secara berkala. Biar kalian juga bisa tahu berapa jumlah fasilitas pinjaman kalian yang masih aktif dan berapa jumlah pinjaman kalian yang sudah lunas. Dengan cek Slick secara berkala akan menghindari kemungkinan terburuk juga pada data kalian. Misalkan data kalian itu disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalian bisa cek kalian itu punya hutang di mana. Semua itu akan ketahuan dan akan bisa kalian lihat secara detail dari daftar pelaporan Slick OJK.